Selanjutnya perkenalan peserta dimulai dari regu A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai juru bicara atas nama Muhammad Rizky Ananda. Di samping kiri saya atas nama Tajul Fudari. Di samping kanan saya atas nama Andrian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delegasi dari Kabupaten Birun. Mana tepuk tangannya dari Birun? Selanjutnya regu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Regu B, saya sebagai juru bicara bernama Tengku Aryandi bin Ahmad Abdullah. Teman di samping saya bernama Muhammad Fahmi bin Syuhada. Teman di sebelah kiri saya bernama Farhan bin Suwandi. Kami utusan dari kafilah Nahdlatul Fatah Aceh Timur. Mana suaranya Aceh Timur? Selanjutnya regu C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Ar-Rahman. Teman di sebelah kanan saya bernama Muhammad Daif Hafid. Teman di sebelah kiri saya bernama Muhammad Yasir Aryansyah. Kami delegasi dari PD. Mana suaranya PD? Selanjutnya regu D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai juru bicara dari Regu D bernama Umroh Haripoga. Dan sebelah kanan saya Tengku Safrun Faiz. Adapun rekan sebelah kiri saya Tengku Ahmad Damanhuri. Kami delegasi dari Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Luas. Mana suaranya untuk Aceh Tenggara? Selanjutnya perkenalan pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Rahmat Aulia. Saya merupakan pengamat dari Regu A, delegasi dari Kabupaten Birun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Murtada. Saya merupakan pengamat dari Regu C, delegasi dari Kabupaten PD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Amsal. Saya pengamat dari Regu B, utusan dari Aceh Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Ahmad. Saya pengamat delegasi dari Aceh Tenggara dan Gayo Luwus. Sebelum kita memulai acara, kami persilahkan kepada perwakilan dari tiap kabupaten untuk mengambil soal. Coba dites belnya untuk regu A, regu B, regu B terbalik ya.
Terbalik. Coba. Coba ulang. Regu B. Bel untuk regu C. Dan bel untuk regu D. Enggak ada bel. Di bawah, di bawah. Coba tes tu regu D. Sekalian, let's go. Cukup. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuki ke dalam pembacaan soal. Soal yang pertama, soal pemerataan untuk regu A. Regu A sudah siap? Siap. Baik. Soal yang pertama, sebagaimana kita maklumi bersama, tawaf adalah salah satu rukun ibadah haji di mana jamaah haji mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran sebagaimana tertuang dalam ayat Al-Quran. Wal yattawafu bil baitil atiq. Maka untuk sahnya tawaf ada 6 syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan tawaf. Sebutkan ke-6 syarat tersebut. Diperebutkan. Dilanjutkan. Soal yang kedua untuk regu A. Salah satu larangan dalam bab dhon dan salah satu larangan dalam bab dhonna dan saudaranya yaitu tidak boleh membuang kedua maf'ul bih atau salah satunya kecuali jika ada indikator kepada pembuangan tersebut. Lantunkan nadam alfiyah yang menyatakan hal demikian. Fi babi dhanna wa araman usta'an. Regu B dipersilahkan. Wala tujiz huna bila dalili sukuta maf'ula ni au maf'uli. $50 untuk regu B. Baik, dilanjutkan dengan soal selanjutnya. Jika terdapat kasus di mana hukumnya di satu tempat disebutkan dengan menggunakan lafaz mutlak dan di tempat lain disebutkan dengan menggunakan lafaz muqayyad, maka jika hukum dan sebab hukumnya sama, kasus tersebut terpecahkan dengan mengarahkan pengertian lafaz mutlak pada lafaz yang berpengertian muqayyad. Lantunkan nadam tasilut turakat yang menyatakan hal demikian. Kiban. Jawaban yang benar, wa yuhmalul mutlaqu mahma wujida 'ala alladhi bil wasfi minhu quyida. Dilanjutkan, tidak ada yang bisa menjawab. Baik. Soal yang keempat, soal faraid. Persiapkan alat tulis. Siapa yang tidak pernah nonton serial kartun Doraemon? Dengan kisah yang seru, petualangan yang tak jarang mendebarkan, juga karakternya yang beragam menjadikan serial kartun ini menarik untuk ditonton. Doraemon adalah seorang sahabat terbaik bagi Nobita yang selalu menolongnya dalam segala kesulitan.
Dengan kantong ajaib yang dimilikinya, Doraemon mampu mewujudkan keinginan-keinginan Nobita. Namun siapa sangka penyakit skizofrenia membuat Doraemon mengalami halusinasi dan delusi yang berujung pada kematian. Hal ini membuat ayahnya Nobisuke Nobi dan ibunya Tamako Nobi serta adik laki-lakinya Dorami mengalami syok berat karena kasihan terhadap anak laki-laki kandung Doraemon, yaitu Mini Dora yang masih dalam ayunan. Berapakah harta yang didapat Mini Dora bila Doraemon meninggalkan tanah sawit seluas 18 hektar? 3 hektar. Diperebutkan. Iya, Regu B. 12. Jawaban yang tertera di sini 12 hektar. Akan tapi karena Regu B menjawab sebelum dipersilahkan oleh Dewan Hakim, maka dikurangi 25. Dilanjutkan. Ya, Regu B dikurangi 25. Soal yang selanjutnya yaitu soal yang kelima untuk Regu A. Salah satu kitab monumental mazhab Syafi'iyah adalah Al-Irsyad. Kitab tersebut adalah hasil dari ringkasan dari kitab Al-Hawi Saghir karangan Imam Al-Quzwaini. Siapakah pengarang dari kitab Al-Irsyad? Dilanjutkan. Soal yang keenam. Disadari atau tidak, disengaja atau tidak, setiap manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Baik kesalahan itu yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama hamba. Sebagai seorang muslim yang patuh, ketika ia melakukan sebuah dosa, maka ia pasti ingin dosanya tersebut dapat dihapus dan terampuni baik dosa besar maupun kecil. Di antara cara untuk meleburkan dosa kecil adalah dengan menjauhi dan menghindari semua dosa besar. Bahkan dengan berwudu saja sudah bisa untuk menebus dosa kecil yang pernah dilakukan. Bacakan nazam matan Jauharah Tauhid yang berkenaan dengan hal di atas. Wa bijtinabil kabair tungfaru sagairu wa jaludu yukafiru. 100 untuk Regu A. Ya, lagi-lagi 100 untuk Regu A. Mana pendukungnya Regu A? Soal yang ketujuh untuk Regu A. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khitan disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan ibadah yang wajib bagi laki-laki dan wanita. Padahal pada khitan terdapat perbuatan yang haram berupa memotong sebagian anggota tubuh dan terlihat aurat. Tapi meskipun demikian, hukum khitan tetaplah wajib bagi laki-laki dan wanita. Coba antum bunyikan satu kaidah fikih yang mengenai dengan hal tersebut. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Diperebutkan.
Dipersilahkan regu C. Iza ijtama'al muqtadi wal mani' kutibal muqtadi. Dikurangi 25 untuk regu C. Iya, dikurangi 25 untuk regu C. Jawaban yang benar al-wajib la yutraku illa liwajib. Dilanjutkan. Baik, soal yang ke-8. Seluruh sifat ma'ani memiliki ta'alluq kecuali sifat hayah. Coba Anda sebutkan ta'rif dari sifat hayah. Sifat yang terlazimi suatu yang lain kepada sifat tersebut dan tidak diilatkan dengan satu ilat. Dilanjutkan. Soal yang ke-9 sekaligus soal terakhir untuk regu A. The question of English language. During the fasting holiday in this year, all the teacher and student were studying a book with our teacher, Abi Mudi. What was the name of the book? Pertanyaannya, inti pertanyaannya, apa nama kitab yang diajarkan oleh guru kita Abi Mudi di bulan suci Ramadan ini? Jawabannya, kitab Tanbihul Muqtarrin. Tidak ada yang bisa menjawab, maka dilanjutkan. Dengan berakhirnya soal bahasa Inggris tadi, maka berakhir pula soal pemerataan kepada regu A. Dilanjutkan dengan soal pemerataan regu B. Regu B, siap? Insyaallah. Salat Jumat merupakan kewajipan yang rutin dilakukan seminggu sekali. Pada umumnya, syarat dan rukun salat pada hari Sayyidul Ayyam ini sama halnya dengan salat-salat yang lain. Namun, salat Jumat memiliki syarat-syarat tambahan yang tidak ada pada salat yang lain. Yang menjadi pertanyaan, sebutkan 4 saja dari sekian banyak syarat tambahan tersebut. Laki-laki merdeka berjamaah di tempat yang bisa dikatakan pada balat. Di dalam pertanyaan yang disuruh sebutkan cuma 4 dari sekian banyak syarat tersebut. Yang dijawab oleh regu B, merdeka dan laki-laki itu termasuk dalam satu syarat dan terhitung dalam satu balat. Maka untuk regu B kami berikan nilai 50. 50 untuk regu B. Soal yang kedua.
Zaman sekarang tidak asing bagi kita istilah mari kembali kepada Al-Quran dan hadis. Mereka berani mengklaim diri mereka sebagai mujtahid, padahal menjadi mujtahid bukanlah perkara yang mudah. Di samping menguasai ilmu fikih, seorang mujtahid juga harus memiliki kemampuan yang cukup tentang ilmu nahu, usul, sastra dan ilmu gramatika Arab. Lantunkan Nazam Tasilut Turakat yang menyatakan hal demikian. Regude dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartu fil mufti ijtihadun wa huwa an ya'rifa min ayyil kitabi wa sunan. Yang tertera di kertas wan nahwi wal usuli ma' ilmil adab wal lughati allati atat anil arab. Maka untuk Regude kami kurangi nilai 25. Ya, dikurangi 25 untuk Regude. Soal yang ketiga. Fi'il mudhari dari kana saat masuk amil jazam, terkadang huruf akhirnya yaitu nun dibuang dengan alasan takhfif dan sering penggunaan. Namun pembuangan ini bukan suatu keharusan. Lantunkan Nazam Alfiyah yang menyatakan hal demikian. Wa mim mudhari'in likana munjazim tudafu nunu wahwa hadfu ma multuzim. Iya, berikan 100 untuk Regude. 100 untuk Regude. Soal yang keempat. Soal faraid. Persiapkan alat tulis. Tak terasa sudah 9 tahun berlalu meninggalnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari alias Uji. Ustadz Uji meninggal dalam sebuah kecelakaan maut di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kepergian dai kondang itu menyisakan duka bagi sang istri, Pipi Dian Irawati. Apalagi beberapa waktu usai almarhum pergi, Umi Pipi Dian Irawati secara tak sengaja menemukan pesan-pesan Uji di catatan hariannya. 2 orang putranya yang bernama Abizar Al-Ghifari dan Ataya Bilal Rizkillah, dan 2 putrinya Adiba Khanza Az-Zahra dan Ayla Az-Zuhra sangat terpukul mendengar berita kewafatan ayahnya tercinta. Berapakah jumlah harta warisan yang diperoleh oleh Adiba Khanza Az-Zahra bila peninggalan sebanyak 48 miliar? $6 miliar. Diperebutkan. Reguse dipersilakan. Mendapatkan harta 7 miliar. Untuk Reguse diberikan nilai 50. 50 untuk Reguse. Baik karudahan. Karena kajula. Baik, soal yang kelima. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini diambil dari Umayyah bin Abd Asyam atau Muawiyah bin Abu Sufyan alias Muawiyah, salah seorang sahabat Nabi Muhammad.
lalu menjadi khalifah yang memimpin pada 660 sampai 680 Masehi. Secara garis besar, era kekhalifahan Umayyah terbagi atas dari dua periode utama, yakni periode pertama pada tahun 661 sampai 750 Masehi, kemudian periode kedua di tahun 756 sampai 1031 Masehi yang berpusat di kota masing-masing. Sebutkan nama kota tempat berpusatnya dinasti Umayyah periode pertama. Waktu habis. Soal dilanjutkan. Soal yang keenam. Dosa besar adalah suatu bentuk pelanggaran yang pelakunya diancam oleh Allah dan Rasulnya dengan siksaan di akhirat nanti dan diancam dengan had di dunia ini. Para pelaku dosa besar diwajibkan untuk bertobat saat itu juga dan tidak mengulangi kesalahan yang sama atau melakukan dosa besar lainnya. Andai mereka mengulanginya kembali, maka taubat mereka sebelumnya tidak akan sirna dan dosa yang telah lebur tidak akan kembali. Justru saat mereka kembali melakukan dosa besar, wajib untuk bertobat sebagaimana mulanya. Bacakan nadam matan Jauharut Tauhid yang menjelaskan keterangan di atas. Minhul matabu wajibun fil hali walantiqadha iya'ud lil hali. Ia berikan nilai 100 untuk regu B. 100 untuk regu B. Soal yang ke-7. Sudah 10 tahun Paul Pogba menyetor uang demi keberangkatan haji ke Baitullah. Dan alhamdulillah pada tahun ini Paul Pogba berangkat menuju Makkah dengan menjalankan rukun Islam terakhir. Paul Pogba ini adalah seorang anak yang salih dan taat. Dia selalu mengerjakan perbuatan sunat selama ada waktu. Nah, saat sedang melakukan tawaf, Pogba ingin sekali berdiri di samping Ka'bah, tapi tidak bisa berjalan agak cepat karena ramainya jamaah. Namun, jika Pogba berdiri jauh dari Ka'bah, dia bisa menjalankan salah satu sunat tawaf yang lain, yaitu berjalan cepat dengan memendekkan langkah kaki. Maka pada kasus ini, yang lebih baik Pogba adalah berdiri jauh dari Ka'bah demi bisa mengamalkan sunat tawaf, yaitu berjalan dengan sedikit cepat. Coba antum bacakan kaedah fikih yang mengenai hal demikian. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Regu A dipersilakan. Al-fadulati muta'allaqu bil ibadah bimakaniha aula minal muta'alliqati bimakaniha. Yang tertulis di sini al-fadilatul muta'alliqatu bi nafsil ibadah kan bi makani aula minal muta'alliqati bi makaniha. Berarti diri ibadah lebih aula daripada tempat. Maka untuk regu A kami kurangi nilai 25. Ya, dikurangi 25 untuk regu A. Soal yang ke-8. Sering kita dengarkan dalam khazanah ilmu kalam istilah ta'alluq. Istilah ini sering ditemukan pada sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kami tanyakan, bagaimanakah sebenarnya ta'rif dari ta'alluq?
Soal dilanjutkan. Soal yang ke-9. As-su'alu bil lughatil arabiyyah. Isma' jayidan. Masmu makanit ta'limid dini li atfali bimidunjuk. Waktunya habis. Jawaban yang benar muhadzabul akhlak yang gedayong inan nan TPA yang na di desa Midunjuk. Baik, dengan berakhirnya soal bahasa Arab kepada regu B tadi, maka berakhir pula soal pemerataan kepada regu B. Dilanjutkan pembacaan soal pemerataan kepada regu C. Delegasi dari PD. Regu C sudah siap? Siap. Soal yang pertama. Wakaf didefinisikan sebagai praktik sedekah harta secara permanen dengan membekukan pemanfaatan tasarufnya untuk hal-hal yang diperbolehkan syariat. Semisal mewakafkan tanah untuk yayasan tertentu. Dalam bab wakaf, kita mengenal istilah nadhir wakaf atau pengelola wakaf, baik si pewakaf sendiri yang menjadi nadhirnya ataupun orang lain. Yang ingin kami tanyakan, sebutkan 3 yang menjadi syarat sahnya wakaf. Yang pertama adalah barang wakaf tersebut harus kekalin. Yang kedua milik sendiri. Yang ketiga diperebutkan. Waktunya habis, soal dilanjutkan. Baik. Soal yang kedua untuk regu C. Innama tarqa bil isti'dad merupakan salah satu contoh. Baca tunggu. Adi teh habis hotel pun mesti ke jauh. Ketika ambilan. Biasa mesti ke mana? Adi nak kesempatan untuk menjawab. Bersamaan mana teh habis hotel ni pegah. Jadi ada gobe mana kagak dengan bel teh diperebutkan. Ikan Baik, terima kasih kepada pengamat yang sudah memberikan komentarnya. Perlu kami berikan pemahaman bahwa sebenarnya untuk soal yang barusan waktunya sudah habis dari sebelumnya. Cuma ini sekedar aba-aba kepada moderator untuk melanjutkan soal. Demikian. Baik, soal dilanjutkan. Soal yang kedua untuk regu C. Innama tarqa bil isti'dad merupakan salah satu contoh dari qasar. Pengertian qasar adalah mengkhususkan suatu perkara dengan perkara lain dengan metode tertentu. Lantunkan nadam Jauhar Maknun yang menjelaskan pembagian qasar kepada qalab, ta'yin dan ifrad. Dikalbinau ta'inina ifradi ka innama tarka bil isni'dadi. 100 untuk regu C. 100 untuk regu C. Soal yang ketiga.
Maf'ul mutlak yang berfaedah taukid amil tidak boleh ditasniyah dan dijamakkan karena dia menempati posisi amilnya. Sedangkan amilnya yaitu fi'il tidak boleh ditasniyah dan dijamak. Namun jika maf'ul mutlak faedahnya untuk menyatakan kuantitas amil dan pembahagian amil, maka boleh ditasniyah dan dijamak. Lantunkan bait alfiyahnya. Taukidinau no ayyubi no au adat kasir tu sayratani sayrazirash. Regu B dipersilahkan. Wa kaunuha fil wasfi kafin yuwaqa musannan au jam'an sabilahu taba. Jawaban yang benar wa ma li taukidin fawahid abada hingga seterusnya. Maka untuk regu B dikurangi 25. Sayang sekali regu B dikurangi 25. Sedikit perhatian, jangan ribut, tetap tenang karena malam sudah larut. Dilanjutkan soal nomor 4 kepada regu C. Soal faraid, persiapkan alat tulis. Yasir adalah seorang santri mudi mesra Samalanga yang sangat istiqomah dalam belajar dan jarang sekali pulang ke kampung halamannya. Hal ini wajar ada padanya karena ia merupakan seorang pewaris tunggal harta kedua orang tuanya yang sudah lama telah tiada. Dari warisan orang tuanya, ia mendapatkan 5 toko yang mewah dan megah dan juga beberapa perkebunan sawit. Tak heran banyak santriwati komplek Putri jatuh hati padanya. Namun sayang, hatinya sudah ada yang punya. Hal ini membuat dirinya termenung mengenangnya hingga akhirnya ia memutuskan belajar dan menikahi wanita idamannya. Mereka dikaruniai seorang putra dan seorang putri. Kehidupan mereka bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun kebahagiaan itu mulai sirna ketika kecelakaan pesawat menimpa dirinya. Akhirnya Yasir menghadap Allah yang Maha Kuasa. Berapakah jumlah harta yang diperoleh oleh seorang putranya bila jumlah harta peninggalan sebanyak 48 miliar? Dua puluh 100 untuk regu C. Lagi-lagi 100 untuk regu C. Dilanjutkan dengan soal yang kelima. Ketika Rasulullah baru kembali dari perang Khandaq, kebencian Yahudi Madinah semakin merasuki mereka hingga kerap membuat makar dan mengkhianati janji yang telah disepakati untuk menjaga kota Madinah. Sehingga terjadilah perang Bani Quraidah. Pertanyaannya, berapakah jumlah pasukan orang Islam saat perang Bani Quraidah terjadi? 6.000 orang. Regu D dipersilahkan. 3.000 orang. 3.000. 50 untuk regu D. Ya, 50 untuk regu D. Soal yang keenam. Dalam qiyas istisnai, apabila qadiyah syartiyah berbentuk muttasilah, maka pengisbatan ain muqaddam dalam qadiyah istisnaiyah akan bernatijah pengisbatan ain tali. Sedangkan penafian tali dalam qadiyah istisnaiyah akan membuahkan natijah penafian ain muqaddam. Sedangkan kebalikan dari keduanya tidak serta merta menghasilkan natijah. Lantunkan 2 bait nazam Sulam Munawwarak yang menyatakan hal demikian.
Fa iyakus syarti yuzat tisali antajawat uzaka wat atali waraf mutalin rafma awalin wala yalzamu fi asihima liman jala. 100 untuk regu C. Lagi-lagi 100 untuk regu C. Soal yang ketujuh. Coba antum baca kaidah fikih yang lahir dari ayat Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 9 di bawah ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuha nafsih fa ulaika humul muflihun. Ad-dararu yuzalu. Jawaban yang benar, karena ada kata-kata wa yu'thiruna, al-itharu bil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Dilanjutkan. Ya, dilanjutkan soal ke-8 untuk regu C. Memperbanyak mengingat dosa akan membuat hati kita sadar betapa banyaknya dosa yang telah kita lakukan selama ini. Di dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan bahwa secara global perbuatan dosa terbagi kepada 3 macam. Sebutkanlah ketiga macam dosa tersebut. Dosa lisan, dosa fi'lu, dosa hati. Perebutkan. Soal dilanjutkan. Baik. Soal yang ke-9 untuk regu C. As-su'alu bilughatil arabiyyah. Isma' jayyidan. Masmu waladi syekhi Abu Mudi alladhi mihnatuhu tabib. Dr. Taifur. Diperebutkan. Jawaban yang dipersilahkan regu A. Tabibut Taifur. Jawaban yang tertera di sini Muhammad Taifur. Sesuai dengan peraturan yang tertulis bahwa pertanyaan terkait nama maka harus lengkap meskipun tidak dijawab nama ayah. Maka karena jawaban tidak lengkap, kepada regu C tidak kami berikan nilai dan regu A dikurangi 25. Dikurangi 25 untuk regu A. Kiban pengamat. Pengamat Kiban, nah tanggapan? Dengan berakhirnya regu C, maka penyisihan pemerataan dilanjutkan untuk regu D. Regu D siap? Insyaallah siap. Baiklah, soal yang pertama. Madi, mani, dan wadi merupakan cairan yang sama-sama keluar dari kemaluan manusia. Namun, coba soalnya diulangi Tengku moderator. Baik, soal yang pertama. Madi, mani, dan wadi merupakan cairan yang sama-sama keluar dari kemaluan manusia. Namun, sebenarnya ketiga cairan ini memiliki perbedaan yang cukup prinsipil. Coba jelaskan perbedaan ketiganya. Mani adalah satu cairan yang kental yang berwarna putih, kemudian berbau seperti putih telur. Sedangkan madhi adalah satu cairan yang keluarnya ketika ada kelelahan.
Dari jawaban regu D yang benar hanya satu, yaitu mani. Sedangkan yang kedua tidak benar, maka untuk regu D diberikan nilai 25. Ya, 25 untuk regu D. Dilanjutkan dengan soal yang kedua. Soal faraid. Persiapkan alat tulis. Siapa yang tidak mengenal dengan sosok artis paling fenomenal ini? Ya, dia adalah Syahrini. Artis bernama lengkap Reni Fatimah Jailani. Seolah menjadi trendsetter, beberapa tahun yang lalu ia menikah dengan Raino Rama Putra Barak yang merupakan pejabat wakil presiden senior pengembangan usaha di Global Mediacom. Dia dikenal sebagai tokoh kunci yang melatar belakangi terciptanya serial Toko 1 pertama Indonesia, Bima Satria Garuda. Ibunya yang bernama Wati Nur Hayati tentunya sangat senang anaknya menjadi istri bagi pejabat wakil presiden senior pengembangan usaha di Mediacom yang tidak asing di sepanjang Nusantara. Sedangkan ayahnya Dadang Jailani selalu membanggakan anaknya itu di hadapan publik. Namun Syahrini lebih awal datang malaikat mengambilnya akibat penyakit tumor di bagian kepala yang sudah lama dideritanya. Pertanyaannya, berapakah jumlah harta yang diperoleh oleh Wati Nur Hayati bila harta peninggalan sebanyak 40 juta dolar? Coba diulang pertanyaannya ataupun jumlah hartanya. Pertanyaannya, berapakah jumlah harta yang diperoleh oleh Wati Nur Hayati bila harta peninggalan sebanyak 240 juta dolar? 40 juta dolar. Ya, berikan 100 untuk regu D. 100 untuk regu D. Soal yang ketiga. Lantunkan bait Alfiyah Ibnu Malik yang menerangkan bahwa segala ketentuan beramal fi'il dalam bab istighal juga berlaku pada wasaf yang beramal seperti isim fa'il dan isim maf'ul selama tidak terdapat penegah dalam beramal. Diperebutkan. Waktunya habis. Soal dilanjutkan. Baik, soal yang keempat untuk regu D. Menuntut suatu perbuatan kepada orang yang lebih mulia terkadang dinilai tidak bertata krama. Maka mengucapkan sigat kabar untuk makna tuntutan termasuk beradab kepada mukhatab yang lebih mulia dengan sebab tidak menggunakan sigat amar. Lantunkan nazam Jauhar Magnu yang menjelaskan hal demikian. Diperebutkan. Regu B dipersilakan. Wasiqatul ikhbari ta'ti li talab li fa'lin hau hirsin wa hamlin wa adab. Jawaban yang tertulis di sini, wasiqatul akhbari ta'ti li talab li fa'lin au hirsin wa tasdiqin adab. Yang dijawab oleh regu B, li fa'lin au hirsin wa hamlin adab. Maka untuk regu B dikurangi nilai 25. Ya, untuk regu B dikurangi 25. Tapi tak pernah nak wa hamlin wa adab, nak tambah wa adab. Iya, betul, wa hamlin adab gekeun. Wa adab. Wa hamlin wa adab. Wa adab.
yang tertulis di sini li fa'lin au hirsin wa tasdiqin adab. Kan memang namatan wa hamlin. Namatan bibna wa hamlin wa adab. Kami periksa dulu, kalau memang ada teks, ada niskahnya seperti itu bisa dibenarkan. Kita cek dulu. Nyempat namatan Pak Bin. Mutli wasiqatul ikhbari ta'tilit talab li fa'lin aw hirsin wa hamlin wa adab. Ya, sebelumnya terima kasih untuk pengamat karena benar-benar mengamati. Maka untuk regu B yang 25 benar tata tarik pulang, tajuk nilai 50. Ya, 50 untuk regu B. Regu B, soal dilanjutkan. Soal yang kelima. Rasulullah mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah. Beliau menikahkan anak angkatnya dengan seorang perempuan yang mulia. Namun, karena satu alasan yang kuat, Zaid bin Harithah mentalak istrinya. Demi menjaga kehormatan sang wanita, Allah memberi perintah kepada Rasul untuk menikah dengan wanita mulia itu. Siapakah nama wanita mulia tersebut? Diperebutkan kepada regu C, kami persilakan. Hafsah bin Jahsy. Yang ditanya di sini, siapakah nama wanita mulia yang Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk menikah dengan wanita itu? Jawaban di sini Zainab binti Jahsy. Sedangkan yang benar cuma ayahnya, yang dijawab oleh regu C. Maka untuk regu C min 25. Ya, regu C dikurangi 25. Baik Karu karena Kajula. Baik, soal yang keenam. Hujjah adalah sesuatu yang dijadikan pijakan atas kebenaran sebuah pernyataan. Di dalam ilmu mantik, hujjah terbagi dua, yaitu nakliyah dan akliyah. Adapun hujjah akliyah terbagi lagi menjadi 5 macam. Namun, yang paling kuat di antaranya adalah hujjah burhan karena tersusun dari mukaddimah yang sifatnya yakin. Coba lantunkan 2 bait nazam Sulam Menaurak yang menyatakan macam-macam mukaddimah yakiniyah. Ajalluha burhanu. Diperebutkan kepada regu B, kami persilakan. Min awaliyatin musyahadatin mujarabatin mutawatiratin wahadasiyati wa mahsusati fatilka jumlatul yaqiniyati. Ya, berikan di 50 untuk regu B. Ya, 50 untuk regu B. Baik Garu. Soal yang ke-7. Banyak mengerjakan dosa
akan membuat hati semakin gelap dan hitam. Solusinya adalah dengan menyegerakan taubat. Namun sebelum bertaubat, ada 3 hal yang harus ditempuh oleh orang yang hendak bertaubat yang disebut dengan mukaddimah taubat. Sebutkan 3 macam mukaddimah taubat. Diperebutkan. Waktu habis, soal dilanjutkan. Baik, soal yang ke-8. Coba antum bacakan satu kaidah fikih yang bersumber dari hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari di bawah ini. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimisli adai maftaratu alaihim. Artinya, tidak ada sesuatu amal yang lebih cepat mendekatkan hambaku kepadaku selain amal wajib yang telah aku wajibkan atas mereka. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanhi. Diperebutkan. Waktunya habis. Jawaban yang benar, al-fardu afdalu minan nafli. Soal dilanjutkan. Baik, soal yang terakhir. The question of English language. What is the name of the angel who was given light by God, who was sent down to the world? Jibril alaihi salam. Diperebutkan. Yang ditanyakan di sini, siapakah nama malaikat yang diberikan nafsu oleh Allah yang diturunkan ke dunia ataupun ke bumi? Jawabannya Harut dan Marut. Maka untuk regu D tidak diberikan nilai. Dengan berakhirnya pemerataan untuk regu D, maka selesailah acara pemerataan soal. Baik, sebelum kita berpindah ke babak selanjutnya, yaitu babak rebutan, ada baiknya kita melihat perolehan nilai sementara dari tiap-tiap regu di babak pemerataan tadi. Kita serahkan kepada Tunku Notulen. Koordinator yang mulia, Dewan Hakim yang bijaksana. Adapun hasil rekapitulasi nilai sementara di babak pemerataan untuk masing-masing regu adalah: regu A dengan jumlah nilai 50, delegasi dari Kabupaten Biren, dan regu B dengan jumlah nilai 350, delegasi dari Kabupaten Aceh Timur, dan regu C dengan jumlah nilai 300, delegasi dari Kabupaten Pidia, dan regu D dengan jumlah nilai 150, delegasi dari Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Maka untuk sementara di babak pemerataan yang akan dipimpin oleh regu B dari Aceh Timur. Sekian. Baik, kepada seluruh santri baik nutura-tura karena malam pun kajula. Dewan Hakim yang mulia, sebelum kita maju ke babak rebutan, ada baiknya kita mengecek keaktifan bel terlebih dulu. Regu A, regu B, regu C, dan regu D. Baik. Secara bersamaan, baik, bel berfungsi dengan baik. Soal untuk babak rebutan
Soal yang pertama, dengarkan dengan baik dan cermat. Dalam pelaksanaan ibadah haji, kita mengenal satu istilah yang namanya miqat atau rute. Miqat terbagi dua, miqat makani dan miqat zamani. Yang ingin kami tanyakan, sebutkan miqat makani bagi jamaah haji yang tiba dari Madinah. Waktunya habis. Jawaban yang benar bagi jamaah haji yang berangkat dari Madinah adalah mengambil mikat di Bir Ali ataupun di Zulhulaifah. Tidak ada yang mendapatkan nilai, soal dilanjutkan. Baik. Soal yang kedua. Pada dasarnya, amar merupakan tuntutan wajib untuk mengerjakan sesuatu dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Namun terkadang sigat amar dipakai untuk hal yang bermacam-macam sesuai dengan qarinah yang ada. Yang ingin kami tanyakan, sebutkan faedah amar dari firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mithlih. Jawaban yang benar berfaedah ta'jiz untuk menunjukkan lemah. Dilanjutkan. Baik. Soal yang ketiga. Salah satu fi'il muqarabah adalah asa. Apabila bertemu dengan dhamir rafa, baik mutakallim, mukhatab ataupun ghaib, maka huruf sinnya bisa dibaca kasrah dan fathah. Regusi, dipersilahkan. Wal fatha wal kasra ajiz fi sinimin nahwi asaitu wa antiqal fathi zukin. Sayang sekali untuk regusi, diberikan nilai 100. 100 untuk regusi. Lagi-lagi sebuah awal yang baik di babak rebutan untuk regusi. Kepada santri surak-surak karena malam pun kajulah. Dilanjutkan dengan soal nomor 4. Di antara sifat-sifat huruf yang tidak mempunyai lawan adalah sifat tafashi. Jelaskan pengertian sifat tersebut dan sebutkan hurufnya. Dilanjutkan. Baik. Soal nomor 5, soal faraid. Persiapkan alat tulis. SpongeBob SquarePants adalah sebuah serial animasi yang paling terpopuler di Nickelodeon. SpongeBob merupakan seseorang yang polos, optimis, selalu ceria dan memiliki prasangka baik terhadap siapapun. Ia adalah anak laki-laki semata wayang dari Tuan Krab, seorang koki yang sangat kaya raya. Sehingga diberitakan ia memiliki satu unit mobil Lamborghini yang seharga Rp 80 miliar. Nyonya Puff sebagai istri Tuan Krab tentunya sangat senang dengan keadaan seperti ini. Karena kambuh penyakit asma, Tuan Krab akhirnya meninggal dunia. SpongeBob kesehariannya terlihat polos, namun ingin mengambil alih mobil warisan ayahnya. Berapakah jumlah harta yang harus ia kasih kepada ibunya sebagai ganti dari mobil Lamborghini? Regu B, dipersilahkan. 10 miliar. Pardon? 10 miliar. Mala dah, 10 miliar.
Buh Sirtu di regu B. 100 untuk regu B. Baik, soal dilanjutkan. Salah satu kitab rujukan kita dalam bidang ilmu nahu adalah kitab Mutammimah, yaitu matan dari Syarah Al-Kawakibud Durriyah. Seorang santri harus benar-benar bisa memahami kitab Mutammimah agar dia bisa mempelajari kitab-kitab berikutnya. Yang ingin kami tanyakan, siapakah nama pengarang dari kitab Al-Kawakibud Durriyah? Waktunya habis. Soal dilanjutkan. Baik. Soal rebutan nomor 7. Arah angin tidak selamanya sesuai dengan yang dikehendaki nahkoda kapal. Demikian juga dengan kisah rumah tangga Eren Yeager. Karena terlalu larut dalam kesedihan, mantan istrinya Mikasa diam saja saat ditawarkan ibunya menikah lagi dengan laki-laki yang dinilai cocok oleh ibunya. Mengapa tidak? Ia teringat masa lalu sangat indah dan bahagia bersama suaminya Eren Yeager. Namun masa itu sudah pupus jadi kenangan. Saat mantan suaminya ditanyai orang, apakah kamu sudah mentalak 3 istrimu? Ia pun menjawab, iya, sudah saya talak. Menurut kacamata agama, talak tersebut jatuh 3. Bacakan kaidah fikih yang menjelaskan hal tersebut. Regu D dipersilakan. As-su'alu mu'adun fil jawabi. Su'alu mu'adun fil jawabi. Berikan 100 untuk regu D. 100 untuk regu D. Soal nomor 8. Abu Hurairah pernah meriwayatkan hadis dari Siti Aisyah. Begitu juga dengan Siti Aisyah pernah mengambil hadis dari Abu Hurairah. Ketika 2 perawi qarin saling meriwayatkan satu sama lain, inilah yang disebut dengan hadis mudabbaj. Lantunkan nadam baikuni yang regu C kami persilakan. Wa ma rawa kullu qarinin an akhi muzabbajun fa'rifu haqqan wantaqi. Fa'rifhu haqqan wantaqih. Iya, berikan 100 untuk regu C. baik, 100 untuk regu C. Perhatian kepada santri Bekne Surah Jim Kajula. Soal nomor 9. The question of English language. When the first revelation was given to the Prophet Muhammad, he was in a cave. What was the name of the cave? Di waktunya habis. Yang kedanyanginan, saat wahyu pertama diturunkan kepada Nabi, beliau saat itu berada di dalam satu gua. Nama gua tersebut yang jadi pertanyaan, Gua Hira. Soal dilanjutkan. Baik. Soal rebutan terakhir. Aku adalah benda berat dan padat. Semua santri membutuhkanku. Bentukku berbeda-beda. Kadang aku panjang, kadang pendek, kadang besar, kadang juga kecil. Tergantung kebutuhan mereka. Kadang juga aku bisa berlantai-lantai. Aku termasuk ke dalam salah satu yang kalian ingat dan ingin kalian punya saat pertama sekali masuk ke Dayah.
Setiap hari kalian tak pernah bosan mendatangiku. Ada saja kitab-kitab yang kalian letakkan di atasku, sehingga tubuhku dipenuhi dengan kitab-kitab kalian. Siapakah aku? Coba penonton bu jawaban. Rak kitab. Kajut ada beta pu penonton kajula bab. Ya maka kabar akhir lanjutkan moderator. Baik, dengan berakhirnya soal nomor 10 tadi, maka berakhir pula soal sekaligus perlombaan cabang Fahmil Kutub pada malam hari ini. Kita persilahkan kepada notulen untuk membaca hasil daripada perlombaan malam ini. Koordinator yang mulia, Dewan Hakim yang bijaksana. Adapun hasil rekapitulasi nilai akhir dari cabang perlombaan Fahmil Kutub dari masing-masing regu pada malam ini adalah: Regu A memperoleh nilai 50, delegasi dari Kabupaten Biren, dan Regu B memperoleh nilai 450, delegasi dari Kabupaten Aceh Timur, dan Regu C memperoleh nilai 500, delegasi dari Kabupaten Pidia, dan Regu D dengan jumlah nilai 250, delegasi dari Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Maka yang berhak masuk ke babak berikutnya adalah Regu C dari Kabupaten Pidia. Sedangkan yang menjadi runner up terbaik pada malam ini adalah Regu B dari Kabupaten Aceh Timur. Sekian. Terima kasih kepada Tunku Notulen. Dengan berakhirnya pengumuman dari Tunku Notulen tadi, maka berakhir pula acara cabang perlombaan Fahmil Kutub pada malam yang berbahagia ini. Kami selaku koordinator mengundurkan diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin